Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام أحمده حمد من قال ربي الله ثم استقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية أجمعين
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki yang halal, nikmat keluarga, nikmat ilmu pengetahuan, dan nikmat-nikmat yang lain. Yang karena banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kita pasti tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu para hadirin, di antara hal yang harus kita upayakan, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Insya Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki, baik ketika kita hidup di dunia yang fana ini, lebih-lebih ketika kita hidup di alam akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial. Apa maknanya para hadirin? Berarti kita di dalam kehidupan ini harus berkomunikasi dengan orang lain, harus bertemu, bertegur sapa dengan orang lain, harus setiap hari ada orang lain di samping kita, karena memang kita bukan makhluk individual tetapi makhluk yang selalu harus bersosial. Hadirin, namun ketika kita bergaul dengan orang lain, baik di dalam rumah tangga ataupun di dalam suasana bertetangga ataupun dalam suasana di tempat kerja, maka tentu para hadirin, kita akan bertemu dengan macam-macam tipe manusia, macam-macam perilaku manusia. Namanya manusia tentu kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang berbuat kesalahan atau berbuat kejahatan. Tapi para hadirin, apakah ketika kita diperlakukan jelek oleh orang, lalu kemudian kita menganggap kita sebagai orang yang suci, yang tidak mungkin melakukan kesalahan? Tidak. Karena manusia al-insan mahalul khata' wan nisyan, kata Rasul. Manusia bisa jadi suatu saat melakukan kesalahan, bisa jadi suatu saat memang dia lupa akan sesuatu. Maka di saat kita bertemu dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, seharusnya yang sering kita ingat dari orang-orang itu adalah kebaikannya. Sesuatu yang keluar dari mulutnya yang berupa nasihat, berupa kebaikan, itulah yang diingat-ingat oleh kita. Tetapi sayang, seribu sayang para hadirin, justru sudah menjadi umum manusia itu akan mengingat-ingat kekurangan orang lain, akan mengingat-ingat kesalahan orang lain, sementara kebaikannya jarang diingat oleh kita. Oleh karena itu para hadirin, mari kita belajar bagaimana Allah melakukan sesuatu kepada hambanya,
di saat hambanya melakukan kebaikan dan kejelekan. Di dalam surah Al-An'am ayat 160 Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun, kata Allah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, kata Allah, maka Allah memberi balasan 10 kali lipat dari kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Tetapi sebaliknya para hadirin, wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Tetapi kata Allah, siapa yang mendatangkan, yang melakukan satu kejahatan, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali setimpal dengan kejahatan yang dilakukan itu. Wa hum la yuzlamun, kata Allah, dan mereka sedikit pun tidak teraniaya. Hadirin, Allah khaliquna, Allah khaliqul alam, Allah yang mencipta alam ini dan seisinya, memperlakukan hambanya ketika hambanya melakukan satu kebaikan, dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bahkan bisa jadi dibalas dengan 700.000 kebaikan. Bahkan bisa jadi Allah akan memberi balasan tanpa hitungan, tanpa hisab kepada orang yang melakukan kebaikan. Hadirin, berarti ini ketika kita menganggap dan yakin bahwa diri kita ini Abdullah, orang yang menyembah Allah, orang yang mengabdi kepada Allah, jika Allah saja yang memiliki dunia dan seisinya, akhirat dan seisinya, memperlakukan dengan baik hambanya yang melakukan kebaikan, membalas dan menzoom, memperbesar kebaikan hambanya, maka kita pastilah ingin melakukan seperti Allah melakukan walaupun tidak persis. Artinya para hadirin, mari kita menzoom kebaikan orang lain. Mari kita memperbesar kebaikan orang lain. Ingat-ingatlah kebaikan orang lain itu di hadapan kita, seakan-akan orang lain itu tidak pernah melakukan kejahatan kepada kita. Justru seperti ini para hadirin, Islam sebagai agama selamat dan menyelamatkan akan tergambar di dalam kehidupan kita bersama tetangga, bersama keluarga, dan bersama orang-orang yang ada di tempat kerja kita. Justru ketika kita sibuk untuk selalu menghitung-hitung kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, dan kita tidak menyibukkan diri sedikit pun, maka disitulah kemudian kita akan menjadi mukmin dan muslim yang paripurna, karena kita pada saat itulah memiliki dan menemukan warna-warna Islam yang berarti damai dan mendamaikan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita kemudian selalu menonjolkan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita, tidakkah kita juga memiliki kesalahan kepada orang lain? Tentu pasti. Padahal di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah menyatakan, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kekurangan orang lain. Jangan kamu mencari-cari kekurangan orang lain. Kenapa para hadirin? Karena justru kekurangan yang ada pada diri kita sendiri bisa jadi jauh lebih besar dibandingkan kekurangan yang ada pada diri orang lain. Hadirin, mukmin dan muslim yang baik tidak menyiapkan sedetik pun untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Muslim dan mukmin yang hakiki tidak menyiapkan sekejap pun untuk menemukan kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, karena dia sendiri, kita sendiri justru menyibukkan diri untuk segera menemukan kesalahan dan kekurangan diri kita sendiri. Untuk apa? Untuk segera bertaubat kepada Allah,
untuk segera berminta maaf kepada orang lain, untuk segera membuat diri kita ini lebih baik dari sebelumnya. Hadirin, kalau kita ingin menemukan musuh, maka di saat apapun, di tempat apapun, kita akan memiliki musuh. Ketika kita keluar dari masjid ini misalnya, lalu kemudian kita mengucapkan salam, lalu orang yang diucapin salam oleh kita tidak mendengar karena terburu-buru, bahkan karena bising suaranya, lalu kemudian kita menganggap, oh, orang itu tidak menjawab salam saya, berarti orang itu memusuhi saya. Pada saat itu kita sudah memiliki satu musuh. Ketika kita melanjutkan pulang ke rumah dari masjid ini, lalu kemudian kita menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada orang lain, tapi mungkin karena orang lain itu sangat ingin cepat pulang karena ada urusan yang sangat penting, lalu kemudian tidak melihat bahwa kita memberikan penghormatan, lalu kemudian kita menganggap bahwa orang itu benci kepada kita, lalu kita menganggap bahwa orang itu musuh dari kita. Pada saat itu musuh kita bertambah menjadi 2. Begitu terus di tempat manapun, ketika kita menduga ada orang yang memusuhi kita, maka disitulah kita memiliki musuh. Artinya para hadirin, jumlah musuh kita tergantung kepada seberapa banyak orang yang kita anggap sebagai musuh. Padahal kita adalah muslim, padahal kita ini adalah mukmin. Di dalam firman Allah, di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, Allah menyatakan, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaykum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu. Hadirin, Allah di dalam ayat ini mengatakan ikhwah, persaudaraan, bukan a'da, bukan musuh. Karena para hadirin, ketika kita memiliki musuh dengan orang lain, ketika berpapasan di jalan, pastilah kita mencari jalan yang lain. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat di masjid ini, lalu kemudian ketika ketemu dengan musuh, maka tentu duduk pun akan tidak enak, mungkin akan keringatan. Padahal itu bukan perilaku mukmin, bukan perilaku muslim, dan itu bukan ajaran Islam. Oleh karena itu para hadirin, mari kita sadari bahwa persaudaraan itu akan membuat diri kita tenang. Ingatlah bahwa orang lain memiliki kesempatan untuk melakukan kebaikan, maka disitulah kemudian kita akan mendapatkan asar pengaruh dari kebaikan itu. Di dalam keluarga para hadirin, ketika sang suami melihat istrinya betapa besar kebaikan yang dilakukan, bisa jadi sebelum subuh istri kita sudah memasak nasi untuk mempersiapkan makanan untuk sang suami dan para anak-anaknya. Setelah sholat subuh, bisa jadi tulang anaknya menyiapkan bagaimana anaknya ingin pergi ke tempat sekolah, lalu kemudian mengantarkan ke sekolah. Bisa jadi sang istri kita menunggu di tempat di mana anak bersekolah, lalu kemudian membawa pulang lagi ke rumah, terus begitu sampai malam. Maka para hadirin, sering kita sebagai sang suami tidak pernah menghitung-hitung banyaknya kebaikan yang telah dilakukan istri kita kepada kita. Maka seakan-akan yang tampil dari raut muka yang dilihat dari sang istri oleh kita sebagai sang suami, seakan-akan kekurangan, seakan-akan kesalahan, seakan-akan cerewetnya. Padahal kebaikan justru luar biasa, yang mungkin kebaikan sang suami kalah dengan jumlah kebaikan yang telah dilakukan oleh sang istri kepada sang suami dan kepada anak. Maka jika cara pandang yang baik menzoom kebaikan istri, memperbesar kebaikan istri, maka insya Allah istri walaupun nuansanya, keindahannya, kecantikannya biasa-biasa saja,
tapi kita melihat dari sisi kebaikannya, istri akan tampil sebagai istri yang cantik, yang tinggi, yang mungkin hakikatnya mungkin agak rendah, tetapi karena sang suami tidak menyiapkan waktu untuk mencari kekurangan istri, maka istri akan tampil sebagai sosok yang menyenangkan, sosok yang bisa dipercaya, sosok yang akan membuat hati sang suami akan menjadi berbinar-binar, akan menjadi tenang. Disitulah hakikat baiti jannati, sebagaimana dinyatakan Rasul, rumahku bagaikan surgaku. Hadirin, itulah sekelumit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainum binazar. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha wa dharul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa hafizu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati qudsi. Qala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلمين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله تعالى أكبر.